Hati-hati sama influencer orang Indonesia yang ada di Jepang yang sengaja ngendorse beberapa LPK yang dia sendiri nggak tahu kebenarannya tentang LPK itu, amanah apa enggak. Alias cuma karena uang endorsannya itu, dia tega ngibulin kalian. Itu karena dia nggak peduli sebenarnya sama kalian. Yang penting bagi dia keuntungan untuk dia, masalah kalian dikibulin dan rugi nggak jadi masalah. Makanya dari kalian hati-hati dan jangan langsung kemakan informasi dari influencer-influencer tersebut. Jadi di video ini sengaja aku buat gimana cara mencari LPK yang baik dan benar supaya kalian terhindar dari LPK yang nggak amanah. Yang pertama itu pastikan LPK tersebut punya sensei atau pengajar berpengalaman yang pernah tinggal dan kerja di Jepang. Minimalnya 2 atau 3 tahun. Mau itu dia pakai visa magang visa Tokutegino visa engineer dan lain sebagainya. Intinya dia pernah tinggal dan kerja di Jepang. Supaya kalian nantinya bisa diajarkan sesuai dengan pengalaman, bukan dari buku doang. Oke? Dan berikutnya, usahakan kalian tanya dan pahami LPK tersebut adalah LPK baru apa enggak. Misalnya kalau LPK yang udah lama, mereka itu biasanya udah pernah memberangkatkan beberapa orang kandidat untuk tinggal dan kerja di Jepang. Nah, hal ini sangat penting ketika pihak LPK memberi informasi kalau mereka udah pernah memberangkatkan beberapa kandidat ke Jepang, usahakan kalian harus tahu siapa-siapa aja. Minimalnya kalian minta kontaknya kayak media sosialnya supaya nantinya kalian bisa komunikasi sama mereka yang ada di Jepang. Misalnya kayak Facebook, Instagram, TikTok. Jadi kalian bisa membandingkan informasi dari pihak LPK sama mantan alumni yang pernah belajar di LPK tersebut. Sama nggak sih? Sinkron nggak informasinya gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan sama kalian. Yang berikutnya kalau LPK-nya LPK baru, ya gimana ya aku bilang ya? Harap hati-hati aja gitu. Karena kan kita nggak tahu gimana bisa membuktikan mereka itu bisa memberangkatkan kalian kalau mereka aja belum pernah, baru kali ini mau berangkatin kalian gitu. Jadi ya balik sama kalian lagi, kalian yakin sama LPK itu ya silahkan jalan, kalau nggak yakin ya skip aja gitu. Dan yang terakhir itu usahakan mengenai biaya kalian harus tahu juga dengan baik. Jadi kalau pihak LPK menyebutkan besaran dananya, usahakan kalian harus tahu detailnya kemana aja dana tersebut mau dipakai gitu. Jangan nantinya ketika di tengah jalan uang udah masuk ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan kalian harus bayar lebih lagi alias nggak sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Sebagai saran dariku sih, kalau buat dana magang swasta, biasanya kisarannya itu sekitar 30 juta sampai 35 juta. Itu masih worth it. Dan kalau misalnya program visa magang TG atau Tokutegino, itu biasanya rata-ratanya itu sekitar 15 juta sampai 25 juta. Tergantung kesepakatan kalian. Dan ingat, jangan termakan biaya talang. Nanti kalian nyesal sendiri ketika sampai di Jepang harus membayari bulan per bulan biaya talang ini yang mengakibatkan kesulitan sama kalian sendiri gitu. Gak bisa nabung, uang juga pas-pasan, yang nantinya bisa jadi kalian punya pikiran yang aneh-aneh. Kayak berita-berita yang belakangan ini terjadi, yang mana ya kalian tahu sendirilah gitu kan, yang akibatnya jadi berita kriminal. Oke geng, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian. Intinya tetap hati-hati dan waspada. Jangan gampang termakan informasi dari influencer-influencer nggak jelas. Gua Ari, cabut dulu Ciao.